Waja'a Abu Hamid Al-Ghazali. Ini terkenal dengan Imam Ghazali. Kunyah beliau adalah Abu Hamid. Antum yang pernah belajar di pesantren yang tidak bermanhaj salaf, insyaallah tahu dan pasti pernah dengar siapa beliau. Seolah tidak ada ulama kecuali beliau, atau ulama nomor satu gitu ya. Padahal beliau sendiri mengaku bidoati fil hadis musjad, perbendaharaan ilmuku dalam masalah hadis sedikit sekali, sangat sedikit. Ini pengakuan beliau, karena beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat. Filsafat itu enggak ada qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, enggak ada kecuali sedikit sekali. Menurutku, menurut saya, menurut si fulan, itu ciri khas filsafat. Maka belajar filsafat itu melelahkan, bikin capek, mutar-mutar. Apa yang sudah ketemu, apa yang sudah jadi, dicari lagi. Istilah kita kurang kerjaan filsafat itu. Maka disinggung oleh para ulama, orang-orang filsafat itu, kalau ini disindir ya, sindiran para ulama ya, orang-orang filsafat, filosof itu kalau disuruh megang telinga, kalau kita kan cari terdekat gitu kan, mana telingamu? Ini gitu. Kalau filsafat, cari yang jauh ini gitu. Ini sindiran para ulama, karena memang begitu, kurang kerjaan. Orang-orang sudah ketemu Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tidak diberanak, masih dipikir, diputar-putar. Karena ya ketularan Sokrates, Aristoteles, Plato, ya mereka maklum. Orang mereka nggak kenal Nabi Musa, nggak kenal Rasulullah, kan duluan mereka daripada Rasulullah. Nggak kenal Nabi Isa, nggak kenal Nabi Ibrahim, nggak kenal wahyu. Sementara mereka ingin baik, percaya Tuhan itu ada dan kita taati dan kita sembah. Nah cuma nggak dapat wahyu, nggak sampai wahyu kepada Sokrates, Aristoteles, Plato. Maka mereka berpikir, ingin tahu siapa Tuhan itu dengan cara berpikir. Mungkinkah ketemu? Mungkinkah ketemu? Nggak mungkin. Mau berpikir kayak apa, jenius kayak apa, brilian otaknya kayak apa, ketika tidak dikasih tahu oleh Allah, nggak mungkin dia tahu kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Pakai mikir sendiri, nggak bakalan ketemu. Walaupun dia jenius bukan main, dia berpikir tentang Tuhan, akhirnya menemukan bahwa Tuhan kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Mungkinkah? Nggak mungkin. Hanya dengan berpikir lalu ketemu bahwa Tuhan kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Tahu dari mana? Walaupun jenius bukan main. Itu semua wahyu dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita tahu bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana? Dari wahyu, bukan dari akal, bukan dari kepintaran, kejeniusan. Nah, salah satu yang terkena syubhat filsafat adalah Imam Ghazali, Abu Hamid. Dan beliau menyesal di akhir kehidupan beliau, bertaubat ya. Tapi sayang tidak ada kitab beliau yang menjadi saksi.
Beda dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Untuk Abu Hasan al-Asy'ari setidaknya ada kitab atau kutaib, ya, tipis, yang menjadi saksi bahwa beliau taubat ke manhaj salaf. Adapun Imam Ghazali tidak ada saksi berupa tulisan. Nah, saksinya hanya di akhir kehidupan beliau saat beliau wafat, tidak jauh dari beliau atau beliau sedang memeluk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya di akhir kehidupan beliau mulai belajar hadis. Tapi yaitu tadi, di akhir kehidupan beliau, tidak dari muda. Dari muda beliau menghabiskan waktu untuk belajar filsafat, dan ini sangat merugikan. Adapun kitab beliau yang sangat terkenal adalah Ihya, Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa mala'ahu bil ahaditsil batilah. Al-Ghazali memenuhi kitab Ihya Ulumuddin ini dengan hadis-hadis batil. Al-Hafidh Al-Iraqi yang menyempatkan diri untuk meneliti hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin, beliau menemukan 1900 sekian, hampir 2000 hadis-hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usul, belum yang dhaif, belum yang maudhu. Ini baru yang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya sangat wajar karena beliau sendiri mengaku tadi bahwa perbendaharaan ilmu hadisku sangat-sangat sedikit. Bahkan saya sempat membaca sedikit, beliau pernah menulis bahwa ketika kita membaca Al-Quran dan tidak ada apa-apa di hati kita, tidak gemetar, tidak khusyuk, tidak menangis gitu. Sementara ketika membaca syair atau mendengarkan syair tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama lah ya, lalu kita meneteskan air mata, bergetar hati kita, maka detik itu syair lebih baik dari Al-Quran. Mendengarkan syair itu lebih baik daripada mendengarkan Al-Quran. Membaca syair itu lebih baik dari membaca Al-Quran. Ya, ini berangkat dari mana? Keberanian ucapan ini berangkat dari mana? Dari ra'yu. Karena tidak yakin dengan dalil, tidak yakin dengan sabda Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Mana ada membaca syair satu huruf 10 kebaikan? 5 juga tidak, 1 juga tidak, ya. Lebih sikoh dengan ra'yu, dengan kenyataan, dengan hasil. Sabda Nabi seolah dibuang. Bagaimana kita membuang sabda Nabi, tidak yakin dengan sabda Nabi, sementara Nabi mengatakan membaca Al-Quran nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, cuman alif lam mim, sudah 30 kebaikan. Ini dibuang, ini tidak dihiraukan, gara-gara tertarik dengan tangisan tadi. Wa huwa la ya'lamu butlanaha, sementara beliau tidak tahu kebatilan hadis-hadis itu. Orang bukan ahlul hadis, ya. Dan dalam hal ini, ketika berbicara tentang satu hadis, maka tidak boleh dianggap, tidak boleh didengar. Ya jangankan beliau ya, yang jauh, yang dianggap, yang ditulis sebagai ulama-ulama besar, Ibnu Hazm Al-Andalusi, ketika beliau berbicara tentang hadis tidak dianggap. Ketika beliau berbicara tentang fikih, ya. Tapi ketika beliau berbicara tentang hadis, tidak, karena memang bukan ahlul hadis. Ya. Oleh karena itu ucapan beliau bahwa hadis yang mengharamkan musik adalah dhaif, ucapan beliau tidak bisa diterima.
karena beliau bukan ahlul hadis. Kecuali yang mengatakan hadis yang mengharamkan musik adalah dhaif, yang mengatakan Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Syekh-Albani misalnya, boleh dianggap. Adapun beliau yang mengucapkan tidak perlu dianggap. Karena apa? Karena beliau bukan ahlul hadis, beliau ahli fikih. Wa takallama fi ilmi al-mukasyafah. Dan Imam Ghazali berbicara tentang ilmu mukasyafah. Belum lama kita bahas tentang mukasyafah. Masih ingat apa mukasyafah? Kasyaf, ya, terbukanya hijab. Jadi orang awam itu tertutup oleh hijab, maka tidak bisa melihat hakikat. Nah, orang-orang tertentu itu terbuka hijabnya, bisa melihat hakikat, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang awam. Ya. Padahal yang bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia kebanyakan cuman siapa? Cuman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, maka pasti kalian akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian pasti akan banyak menangis. Jadi yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang siapa? Cuma Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah melihat surga? Pernah. Selain beliau nggak ada. Nabi pernah melihat neraka? Pernah. Selain beliau nggak pernah. Nabi pernah mendengar rintihan orang yang disiksa di alam kubur? Pernah. Lalu beliau letakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan itu, ada 2 kuburan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ikut mendengar? Tidak. Tidak. Cuma Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, beliau mengatakan ada. Maka ada ilmu mukasyafah. Orang-orang tarekat sufiyah seperti itu. Untuk membuat dagangannya laku. Ya mungkin mereka juga dari guru-gurunya, mereka juga tertipu. Orang awam tentu tertarik sekali. Belajar, setelah kita belajar di sini, ngaji di sini, di padepokan ini, berlama-lama di sini, beberapa hari, beberapa bulan, nanti kita akan melihat apa yang orang awam nggak lihat. Kita akan mendengar apa yang orang awam nggak mendengar. Kan menarik sekali. Nah, udah begitu ada setan, ada iblis. Benar itu, dengar. Yang lain nggak pada dengar. Yang dengar cuma dia. Dengar apa? Dia dengar bisikan setan. Ya, ada begini, ada begitu. Gara-gara zikir, wirid, sholat, sholawat yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa kata Al-Quran dan Sunnah. Ketika sholat, ketika saum, ketika sholawat, ketika zikir, kok tidak mencontoh Nabi SAW, setan masuk, iblis masuk. Tentu mereka tidak sadar, dikiranya ini dari Allah, maka semakin yakin mereka. Ya, nggak malu-malu lagi. Coba yang ngasih tahu si fulan sehingga berani sholat Idul Fitri 4 atau 5 hari sebelum pemerintah, ya, kira-kira dia yakin seperti itu kan? Siapa coba yang membisikin dia? Siapa kalau bukan setan? Ya, pikir dia dari Allah, ya, bahkan katanya nelpon langsung Allah, ya kan? Gitu kan? Begitu pedenya, begitu yakinnya, karena bisikan setan itu, iblis itu.